Ya, kedengaran jelas, Pak. Ya, jelas. Ya, Suara saya kedengeran? kedengaran Pak jelas. Oke, mungkin Oke. kita bisa mulai ya, Pak, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Pak Haji Adam Nugraha Udana yang sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk kita Bapak Pandiran, Pak Bapak Pandiran yang santai saja tentang sharing tentang apa sih uh, track record yang Bapak lakukan di teknologi, terus bagaimana perkembangan yang Bapak lakukan di usaha Bapak yang sangat luar biasa ya. Saya lihat backgroundnya, apalagi Warkop itu, yang mana menjadi inspirasi bagi saya maupun teman-teman biar bisa menjadi bagian Bapak atau bisa menjadi penerus lah seperti itu Pak. Sebelumnya perkenalkan nama Ulun, Ratna Lindawati, tapi biasa dipanggil Ralin seperti itu Pak. Ya, Mbak Ralin. Nah, mungkin untuk teman-teman, hari ini kita diskusi tentang pemanfaatan teknologi, yang mana sharing yang sangat luar biasa sama Pak Adam, yang banyak melakukan hal-hal yang bagus, positif, dan bahkan bisa menjadi contoh bagi kita selaku anak muda untuk melek terhadap media sosial. Apalagi beliau ini adalah salah satu pendiri startup ya Pak ya, di dunia digital kayak gitu. Ya. Dan juga termasuk orang-orang yang salah satu bisa membantu benua kita dalam memajukan teknologi melalui usaha-usaha OKM dan pendidikan di dunia digital seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin Ulun menjelaskan tentang Duta Damai ya Pak. Perkenalkan kami ini Duta Damai Dunia Maya, bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tugas dan kewajiban kami adalah menyebarkan konten-konten positif yang berbaur tentang hal-hal perdamaian, lebih kepada toleransi dan juga bagaimana pemanfaatan teknologi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang semua butuh media sosial atau semua butuh teknologi yang maju kayak gitu Pak. Nah jadi situlah peran kami yang mana setidaknya sedikit cara kami untuk membantu kita semua atau membantu negara ini dalam menyebarkan konten-konten positif. Mungkin itu sekilas tentang Duta Damai Bapak. Mohon izin mungkin Bapak persilahkan, mungkin perkenalkan diri atau langsung tentang kita bercerita ini sharing aja ya Pak ya. Ya, ya. Ya sambut tali aja kita Pak. Banyak yang penasaran dengan Siap, Bapak siap, ini siap. karena track recordnya sangat luar biasa Pak. Saya pun penasaran banget. Jadi dipersilakan Bapak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ralin dan kawan-kawan semua. Nah, ini terima kasih ya artinya sudah diundang live bersama dengan Duta Damai ya Kalimantan Selatan, di mana sebenarnya kita semua warga negara Indonesia sebenarnya kita juga berkewajiban gitu kan untuk menjaga kedamaian ya, dan Betul. juga menghindari hal-hal yang mengarah kepada terorisme ya. Jadi kami berterima kasih sekali ini sudah diundang di sini, dan ya sharing lah kita mungkin sore ini gitu ya dengan kawan-kawan. Jadi mungkin sekali lagi perkenalkan, jadi ini boleh campur bahasa ya, Campur campur Pak, boleh kita Banjar-Banjar. bebas aja. Uh, Oke. Jadi perkenalkan nih, nama ulun Adam Nugraha ya, tapi di IG nama Adam Basrindo. Itu nama kakek. Pekerjaan sehari-hari kita sebagai founder dan juga CEO dari Warko. Ini sebuah startup corporation. Jadi startup berbasis koperasi. Jadi mungkin di Kalimantan dan Indonesia Timur baru kita satu-satunya. Bahkan kemarin waktu kita bergabung dengan di nasional,
hanya ada Warko, yang lain itu ada dari Jawa beberapa dan ada dari Sumatera 2. Jadi memang ini masih sangat jarang ya. Dan ini termasuk Warko ini adalah social planner. Artinya entrepreneur juga tapi mesti sosial juga dan berbasiskan kepemilikan bersama ya. Jadi demokrasi ekonomi. Nah, itu bahasa ininya ya. Bahasa semangatnya di situ, artinya demokrasi ekonomi. Oke, sebentar saya mau cari charger, takut baterainya habis. Iya. Sambil jalan-jalan gini nggak apa-apa ya, Mbak Ralin Nggak ya? apa-apa, kita santai aja Pak. Di sini sifatnya sharing. Jadi kalau teman-teman pun ada hal yang ingin Heeh. ditanyakan, silahkan aja di kolom komentar. Nanti bisa dijawab Ulun sama atau Bapak Pak Adam. Dipersilahkan juga sambil sharing. Luar biasa Pak, ternyata di Kalimantan cuma baru kita ya Pak ya. Iya, baru ada Warko. Jadi ini alhamdulillah kita dirikan bersama dengan kawan-kawan. Jadi foundernya tidak sendiri, ada kawan-kawan yang lain juga. Ada sahabat saya Mimin, ada Rian, yang kita secara bersama-sama merintis Warko ini. Sampai akhirnya kita sudah sampai kepada Pak Teten Mas Duki atau Menteri Koperasi dan UMKM untuk karena jarang gitu ya. Kalau yang ada startup gitu ya. Tapi ini berbasiskan koperasi dan nggak ada simpan pinjamnya. Karena di Indonesia kan biasanya kalau orang ketemu koperasi pikirnya itu tempat berhutang gitu. Iya betul. Nah ini kalau di Warko itu malah nggak ada pinjamannya. Jadi kita benar-benar koperasi itu adalah semangat membangun bisnis bersama gitu. Jadi itu Mbak Ralin, Warko itu seperti itu gitu. Ya. Salah satunya yang sangat menarik itu bentuknya sifatnya sosial ya Pak, supaya sosial dan juga lebih kepada care aware terhadap perekonomian yang ada di Banua. Nah itu Betul. bahkan jarang jarang ada orang yang maksudnya lebih kepada ini bisnis tapi ini ada sosialnya kayak gitu. Jadi dan dimasukin ke Ah, dunia digital. Kadang sih kalau jurusan saya ya IT juga, kadang biasanya kan mau bikin program atau bikin sesuatu yang bisa membantu, tapi di dunia digital itu tuh kadang kita tuh perlu mikir, oh gimana ya caranya kayak gitu. Oh, ternyata kan bahkan kita kepikiran, oh Grab itu kan ada nih. Terus kalau di sekarang kan ada Maxim, terus di Binuang pun masih ada, tapi lokal juga sih khusus Binuang kayak gitu, yang kayak Grabnya. Nah, ah, untuk di tempat kita ternyata yang di luar, maksudnya di luar sepengetahuan ulun yang sangat dangkal ini ya ternyata ada yang sejenis membangun OKM, maksudnya kayak usaha kecil mikro kayak gitu ya Pak ya, iya dibantu betul. kemudian dijadikan dunia digital. Nah Pak, itu terinspirasi dari mana Pak kira-kira dan gimana prosesnya sampai sejauh kayak gitu? Ya, ada beberapa inspirasi ya. Salah satunya dulu kita waktu awal pendirian ini, awalnya kita melihat gitu ya, warung-warung masyarakat gitu, warung-warung rakyat yang kita menilai mulai terhimpit setelah datangnya retail-retail modern dan juga ini ya, juga mulainya gencarnya bisnis online gitu ya. Nah, kita melihat dari itu dan kita juga melihat hasil-hasil riset di mana setiap hadirnya satu retail modern berjejaring nasional itu mengancam 20 warung tradisional. Nah, berdasarkan empati dari situ kita melihat kita harus bisa mencari platform apa yang cocok untuk membantu kawan-kawan warung tradisional dan juga UMKM. Nah, kalau UMKM kita juga melihat satu masalah. Biasanya mereka di bisnis matching kan
dengan retail besar ya. Nah, retail besar itu kan mereka barangnya dikurasi dulu sama itu ya, sama retail besar, terus nanti ditaruh, statusnya kan titip jual ya, titip jual. Nanti yang penjualan bulan ini lakunya berapa, bulan depan baru bikin invoice, bulan depannya baru dibayar. Itu juga kita menilai satu ini yang kurang sehat gitu untuk UMKM. Nah, jadi kita membangun Warko itu berdasarkan dengan dua itu awalnya, terus ditambah lagi, setelah kita melakukan riset lagi, kita melihat ada satu bahasanya itu apa ya, bahasa ekstrimnya itu perburuan terselubung lah, di mana ada satu usaha, uh, mereka disebut dengan mitra, tapi mereka bekerja sebenarnya, bekerja, uh, jadi driver gitu ya, jadi driver, tapi peralatannya nyediakan sendiri, motornya nyediakan sendiri, kalau rusak ya perbaiki sendiri. Nah, jadi kita berdasarkan dari tiga itu, kita mulailah membangun Warko. Warko ini singkatan dari warung, kios, toko, dan ojek. Sedikit disingkat Warko. Tapi kalau bikin nama itu, nama koperasi nggak boleh. Karena itu nggak boleh nama ini semua kan, nama objek semua. Jadi harus dibikin namanya. Akhirnya kita buatlah koperasinya namanya Warko Digital Nusantara. Nah, dalam 2 tahun ini kita proses pengembangan dan membangun ekosistem dulu, sambil di sisi lain kita membangun teknologinya. Nah, jadi kita nggak tergesa-gesa, mungkin ada ya kawan-kawan yang lain, ojek online yang lain, yang tim online gitu. Tapi model bisnisnya hanya mengcopy dari Gojek dan Grab. Kalau kita masuk, arahnya adalah kita membangun ekosistemnya dulu, penggunanya siapa, terus kita juga merasakan bagaimana gitu ya, menjadi seperti user kita sendiri. Contohnya, saya sendiri sekarang berada di Warkomat. Warkomat ini satu unit bisnis dari Warko. Ini sebagai satu percontohan yang kita rencanakan nanti ke depannya, warung-warung tradisional itu mereka bisa naik kelas jadi seperti semi minimarket lah, yang ada rak-raknya seperti ini gitu ya. Terus apa namanya, mereka ada kasirnya juga. Nah, itu kan tampilannya lebih rapi dan pemasukan tambahannya bakal ada gitu. Kalau warung yang modelnya etalase, terus orangnya duduk di depan etalase, terus ada orang datang, cel, nukar ini, nah itu kan yang tradisional ya. Jadi kita nanti arahnya yang baru, ngajak yang tradisional, itu pembeli itu bisa self-service, ngambil sendiri barangnya, baru bawa ke kasir. Nah, yang model seperti itu sebenarnya ada pemasukan tambahan lagi dari para pabrikan dan prinsipal, namanya uang display. Nah, jadi kita ngajak seperti itu, dan untuk bikin mesin kasirnya nanti nggak perlu beli yang mahal-mahal, cukup dari handphone nanti sudah bisa pakai aplikasi Mitra Warko. Nah, tapi ini kita masih pengembangan untuk POS-nya atau aplikasi kasirnya, karena itu cukup rumit ya. Tapi insya Allah dalam tahun ini kita sudah bisa rilis semua fitur-fiturnya yang ada di Warko. Keren, Pak. Mungkin seperti itu Mbak Ralin, saya ngomong terus nih. Ke bawah, Pak, sambil membayangkan juga kan, wah sangat ibaratnya butuh proses dan perjuangan untuk merubah hal yang supaya kedepannya jauh lebih baik. Artinya kan memanajemen supaya ada tambahan lagi. Ibaratkan pengeluaran sama pemasukan kan terkelola kalau misalkan ada kasir Betul. yang disediakan. Apalagi misalkan aplikasi itu dibuat langsung dari Warkop, yang mana nanti bisa dicek dan dipermudah lah untuk yang acil-acil, paman-paman kayak gitu menggunakannya. Ya, dan kita merasakan juga. Jadi salah satu kesusahan mereka adalah sehari itu sampai kadang-kadang 2 kali gitu ya. Mereka harus keluar dari warungnya untuk ngambil barang di Pasar 5 contohnya gitu ya. Nah, itu kan sehari 2 kali. Artinya kalau dia tidak punya pasangan yang menjaga atau anak yang ikut menjaga sebentar, itu ada waktu untuk tutup dulu. Nah, kalau
mereka nanti di aplikasi kita kan, nanti untuk supply-nya itu kita sediakan juga di dalam satu genggaman gitu ya di aplikasi Mitra Warko. Mereka nggak perlu keluar lagi dari warung, mereka bisa konsentrasi jualan. Iya. Nanti stoknya udah kelihatan gitu ya. Oh ini yang mau habis, ini yang mana. Nggak nunggu habis baru beli gitu. Nah itu kalau bisa nanti semua itu jadi satu pintu, tentu akan sangat memudahkan sekali. Mm-mm. Membangkitkan para retail yang di pinggir jalan ya Pak. Ibaratnya ya Betul, bagaimana nanti mereka akan menghadapi dunia dunia teknologi dan dunia usaha yang sangat pesat persaingannya. iya. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, era itu akan datang dan sudah datang sebenarnya. Ya, Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang akan menghadapi gitu ya. ya, Dan itu disebut dengan kalau Mbak Ralin tadi kan sekolah di teknologi juga ya. Jadi ada istilahnya adalah teknologi driven. ya. Teknologi yang memaksa merubah behavior yang ada di masyarakat. Mm-mm. Contoh dulu seperti Gojek ya di awal-awal kan. Mungkin ojek-ojek tradisional banyak yang menolak. Mm-mm. Tapi setelah melihat sebentar lewat jaket hijau, sebentar lewat, akhirnya mereka semua nggak perlu diajarin, belajar sendiri, daftar sendiri gitu kan. Karena melihat di situ bisa menjadi penghasilan. Dan karena Seperti itu. kebiasaannya Pak, semakin Iya, lama semakin terbiasa padahal memang sulit sebenar-benarnya kalau kita iya. dimulai dari awal. Tapi kalau sudah Tapi menjadi karena biasa, ya dengan teknologi driven mau tidak mau dia harus mempelajari. Kalau nggak mau mempelajari dia sekarang kan sudah susah. Ojek tradisional dapat orderan dari mana kan susah sekarang. ya betul Pak. Orang sudah dari rumah udah pencet gitu ya. Mm-mm. Terus ibaratnya ya tarif juga nggak perlu ini lagi sudah langsung ada di nilainya udah tahu duluan gitu kan. Mm-mm, betul. Jadi pertimbangan aja nih mau pesan atau enggak sesuai dengan budget. Iya, betul. Pak, Nah ini juga kenapa? ya Lanjut. silakan silakan. Lanjut aja Pak ke bawah Pak. Kada ini biar apa Anu minta Pak, ditakuni lah. tinggi. Nah Pak, di kita kan di Banua ini kadang ada beberapa daerah juga kan yang masih kurang melek terhadap si media sosial atau terhadap dunia digital. Nah sejauh ini Pak, eh, Bapak untuk pemanfaatan teknologi sih, ini lebih kepada pribadi aja sih. Menurut Bapak Hmm, pemanfaatan teknologi sejauh ini tuh digunakan untuk apa kayak gitu? maksudnya Untuk pribadi aja sih Pak. oh ini ya. Kalau Lebih kita kepada sendiri ya untuk sosial media ya untuk jualan dimanfaatkan semuanya daripada untuk iya daripada menggosipkan orang kan kada jadi duit. tinggi. Kada jadi baras dari orang baik. Iya, baik bejo. Artinya itu ya mumpung di situ walaupun kadang-kadang ya orang kan merasa supan gitu ya berjualan di sosial media. Padahal sosial media apapun ya, termasuk Instagram, TikTok, Facebook, terus sosial video ya kayak YouTube itu kan satu media yang orang bisa melihat produk kita. Tinggal cara kita menjualnya seperti apa kan. Artinya nggak harus hard selling yang terus mentak-tak orang lain gitu kan. Nah itu apa? Ya, kalau itu kan meresahkan ya. Ya daripada joget-joget di TikTok kan mending upload produk jualan. Betul. Nah ada yang menakutnya tinggal dikirim. Jadi lebih kepada bagaimana bijaknya kita menggunakan media. Ya kalau setiap orang kan berbeda, entah itu misalkan lebih kepada bisnis, entah kepada value, entah kepada bagaimana membantu masyarakat agar dapat informasi yang jelas seperti itu ya Pak. Kalau Ulun Iya, pribadi Pak, Ulun ini lagi masuk ke dunia TikTok yang mana TikTok Shop, yang TikTok jualan. Karena hmm, kan sekarang ini tuh iya, di Shopee itu memang kita mudah nih berjualan dan bahkan kita bisa beli pun dengan kredit.
Tapi kalau misalkan kita pergi ke TikTok dengan live mereka, itu diskonnya tuh lumayan besar dan bahkan ada yang gratis ongkirnya. Nah, kadang Iya, dulu lebih kepada Shopee, sekarang ke arah TikTok jatuhnya banyak banget orang-orang yang sukses hmm, melalui jualannya di TikTok kayak gitu. Kayak peralihan iya, transisi kayak gitu nah. iya. Kalau kita sendiri gitu ya, selain di platform kita yang sekarang kita bangun, memang di situ lebih ke arah retail. Tergantung sekarang kita mau jualan apa. Kalau misalnya jualan satu barang atau dua barang yang keuntungan per satu barangnya itu tinggi, itu bagus di TikTok. Tapi kalau mau B2B, ya itu memang mesti belajar ya. B2B itu artinya kita mencari market kita atau konsumen kita adalah para corporate ya. Nah itu mereka carinya nggak di TikTok, nggak di Instagram, tapi carinya di Google. Nah itu tinggal bagaimana cara kita menguasai Google gitu ya, menguasai halaman Google. Banyak belajar ya Pak di masa digital Iya, kayak gini. sering sih itu kadang-kadang kita kan jadi instruktur ataupun mentoring ya ke UMKM, baik yang di anggota Warko sendiri maupun di apa di pemerintahan kita di dinas beberapa kali dijadikan instruktur. Nah untuk UMKM kita banyak arahkan juga untuk bisa jualan B2B gitu. Jadi contohlah jualan keripik, jadi yang jualan misalnya yang sebungkusnya 15.000 itu jalan gitu ya. Itu kan lakunya satu-satu gitu ya. Ya. Tapi yang kiloannya juga harus jalan biar pemasukannya itu lebih stabil. Kadang-kadang kan kita terpola karena misalnya oh ini bikin yang 15 ribuan, 20 ribuan kan untungnya lebih besar. Tapi kan lakunya nggak sebesar sebanyak yang grosir. Jadi kalau menurut saya jualan itu ya mesti ada dua jalan gitu. Retailnya jalan, grosirnya juga mesti jalan. Berarti punya strategi tersendiri ya Pak. Ibaratnya bukan cuman Betul, kita cari cuan saja atau berbisnis langsung turun, tapi bagaimana strateginya biar income kita tuh terus menambah meskipun apa labanya kecil tapi continue setiap setiap hari mungkin betul ada, sekali. atau setiap minggu. Iya, betul betul. Tertarik nih Pak, ibaratkan kayak gini, media sosial ini salah satunya ya memang mencari cuan yang menarik bagi Ralin ini ke Bapak ini ada yang namanya sosial, terus itu ada yang namanya bisnis dan juga ada namanya yang digital. Nah, kira-kira Pak sejauh ini Bapak memperjuangkan hal yang sangat luar biasa kalau menurut Ulun ya. Karena kan ini membantu para pengusaha-pengusaha kecil biar bangkit, biar bisa bersaing di dunia luar melalui digital. Sejauh ini tantangan Bapak apa aja sih? Mungkin selama 1 tahun kah? Atau misalkan 2 tahun belakangan ini sambil berproses kayak gitu? Tantangan ya, kalau kita selaku startup sendiri memang ekosistem startup di Kalimantan ini belum seperti di Jakarta gitu ya. Memang kita tertinggal gitu ya dari sisi teknologi. Tapi kalau penggunanya mungkin udah oke lah, udah banyak. Tapi untuk ekosistemnya, artinya pada saat kita perlu programmer, itu gampang-gampang susah. Ada sih ada, tapi tidak banyak talent yang bisa seperti itu. Kita juga cari misalnya talent business development gitu ya. Terus kita cari apa namanya talent yang di bidang artinya yang terkait dengan startup lah. Cara keuangan startup, cara strategi di startup itu banyak sekali. Ada talent-talent yang kita butuhkan, tapi talent itu kadang-kadang orang kita yang mampu pun mereka juga cari duitnya di luar gitu, karena memang ekosistem di tempat kita belum jadi. Kita juga mencari mentoring untuk startup sendiri juga susah gitu ya. Akhirnya ya kita bersama kawan-kawan sesama founder startup membangun startup Borneo Foundation. Ya karena kita susah, akhirnya kita bangun sendiri untuk bisa biar orang lain tidak merasakan seperih kita gitu ya. Nah itu. Dan membangun startup ini kadang-kadang banyak kawan-kawan karena membaca di media gitu ya. Jadi misalnya startup ini lagi
dapat pendanaan putaran seri C gitu sekian ratus miliar gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang ceritanya startup seperti itu kan. Walaupun menurut saya itu ya berita gorengan lah ya, karena untuk meningkatkan value. Kawan-kawan kalau ibaratnya ingin membangun startup, jangan arahnya berpikir seperti itu. Tapi kita membangun startup itu adalah mencari solusi-solusi masalah di masyarakat. Dan membangun startup itu bukan untuk bakar-bakaran ya, yang kayak gratis ongkir dan lain-lain. Sebenarnya menurut saya sih itu kurang mendidik ya, dari perusahaan-perusahaan teknologi yang besar itu. Mereka bakar-bakaran gratis ongkir, diskon besar, gimmick yang terlalu besar, sehingga itu jadi persaingan yang kurang sehat. Padahal yang namanya bisnis itu harus untung loh. Kalau ini kan sudah platformnya dipakai gratis, terus gratis ongkir segala macam, pasti ada. Nah, kalau kami menilai ya mereka berani bakar-bakaran agar menguasai market di negeri kita gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan hampir semua perusahaan e-commerce besar itu pemiliknya adalah luar negeri. Di mana nantinya data kita, behavior kebiasaan belanja kita itu akan dibaca dan dimakan oleh mereka, yang kedepannya kedaulatan data di kita mungkin nanti tidak kuat gitu ya. Jadi penting juga nih biar menurut saya duta damai juga Harus melek ya Pak ini kan, terhadap itu. iya karena ini satu hal yang bisa-bisa nanti di negara kita eh, yang laku misalnya gitu ya dari marketplace apa gitu, Shopee atau apa gitu kan. Tapi kan behavior, contohnya gini ya, ada dulu UMKM yang kita ajarin jualan di salah satu marketplace, produk itu laku gitu. Setelah laku, tidak lama setelah itu nanti official atau bahkan penjual dari Jakarta jualan produk yang sama dengan harga lebih murah. Kelemahan kita di sini adalah pengiriman ya, ongkos kirim. Begitu market kita itu lokal, oke lah. Tapi begitu market kita dari Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, misalnya Sumatera, Sulawesi, ongkirnya bisa jauh lebih mahal dari harga barang. Nah ini yang kadang-kadang kita di lokal ini akhirnya banyak memilih jadi dropshipper untuk barang-barang yang sudah ada di Jakarta gitu ya. Nah ini menurut saya kalau kita bisa jualan di luar dari marketplace-marketplace yang sudah ada, itu marketnya sebenarnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di marketplace itu kita udah kalah ongkir gitu ya, kalah harga. Ini sih pendapat lah ya, pendapat. Iya, pendapat. Ya, eh, karena mungkin ya Pak, kita Indonesia ini cukup luas dan karena Iya, proses pengirimannya itu lumayan lama dan perlu terbang, perlu kapal, akhirnya kan pakai ongkir. Nah, disitulah kadang orang mikir, oh eh, ini kemahalan, jadi cari produk yang lain yang sama, tapi di toko yang sebelah. Kadang kan pertimbangan orang tuh iya, seperti itu. betul. Padahal kan tidak, padahal dengan dia membeli, misalkan meskipun pakai ongkir, tapi dia akan membantu retail yang kecil-kecil ini akan menjadi besar, kayak gitu. Kalau misalkan tetap aja Iya, yang beli diskonan, atau misalkan yang gratis ongkir ya, ya memang mereka sudah iya, punya laba tersendiri, dan mempunyai apa ya, income yang sudah cukup, karena sudah berputar usahanya, dan memiliki laba yang sangat iya, besar. Jadi wajarlah mereka kasih ongkir atau gratis, kayak gitu. Bagaimana yang iya. kita yang baru meretas, yang baru Baru, melek, mau bersaing, tapi tidak, kuranglah didukung, ibaratnya tuh kuranglah pemahamannya tentang gimana sih untuk kita ya. juga bisa Nah itu membantu. Niko mau gratis ongkir. Nah, jadi Niko ini foundernya Amang Ojek ya. Oh, Amang ini. Ojek itu dulu ojek yang ada sebelum Gojek dan Grab datang ke sini ya. Dan bukan terbunuh sih, terusir dengan paksa ya. Sekarang jalannya di daerah-daerah yang Gojek Grab belum masuk. Nah, itu tidak mungkin Niko mengasih gratis ongkir kan? Karena eh, Niko bukan seperti Gojek dan Grab yang bisa membakar uang dari investornya gitu demi membesarkan jumlah
pengguna behaviornya gitu ya. Ibaratkan berproses ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan dengan Pak Adam. Mumpung sama Pak Adam nih, jarang-jarang Pak Adam bisa kan sibuk ya Pak, sibuk kerja, sibuk bangun usaha. Sejauh ini apalagi ini Pak usaha-usaha Bapak mungkin bisa diceritakan mungkin terkait teknologi karena di sini kita mau ngajarkan para pengguna media sosial ya termasuk orang yang mengikuti Duta Damai ini bagaimana bisa Hmm, memanfaatkan dunia digital termasuk media sosial dengan baik, dengan bijak, dengan bisa mendapatkan hmm, income, bukan cuma itu tapi lebih kepada arah sosial dan juga siapa tahu kan ke depannya hari ini cuman kita ngetik kata-kata motivasi, tapi ke depannya ternyata orang termotivasi karena kata-kata kita itu kan sebuah pahala amal jariah yang kada terkira kayak gitu dan kita kada menduga. Nah, mungkin ya, apalagi sih kira-kira cerita-cerita dari Bapak deh terkait teknologi ini yang sekarang ini mungkin Bapak berproses. ya. Kalau di Warko sendiri sekarang kita lagi mengembangkan ya, namanya Warko Digital Mart. Jadi ini nanti diperuntukkan untuk kawan-kawan yang ingin berbisnis, baru belajar, nggak punya modal, dan nggak perlu nyetok barang. Nah nanti, tapi dengan bergabung di Warko Digital Mart, itu seolah-olah kita udah punya minimarket dengan puluhan ribu produk gitu ya. Itu yang sekarang akan kita rilis mungkin dalam beberapa hari lagi. Ini jadi berbeda. Jadi kalau Warko itu nanti untuk warung-warung ya, yang artinya outlet fisiknya ada. Kalau yang digital mart ini nanti untuk kawan-kawan yang ingin memulai berwirausaha tapi belum punya produk. Nah itu kita membuat namanya Warko Digital Mart. Jadi ini apa programnya ini isinya adalah nanti supply produk dan juga pelatihan-pelatihan gitu ya, pelatihan-pelatihan baik itu yang virtual nanti maupun yang datang ke kantor kita nanti akan dibuat jadwal-jadwal itu karena gini kita melihat dan sering turun langsung bersama kawan-kawan UMKM ya. UMKM ini sekarang luas loh ya, beda dengan dulu. Ya. UMKM ini sekarang sampai dengan yang modalnya 5 miliar ya. Jadi Oh. dulu mungkin Pak Haji yang punya showroom mobil gitu ya, itu bukan UMKM, sekarang jadi UMKM. Kalau mobilnya nilainya masih di bawah 5 miliar gitu ya. Nah ini kita sering melihat kawan-kawan UMKM banyak yang dipaksakan untuk masuk ke digital. Padahal ngapain beliau masuk ke digital? Lebih baik konsentrasi untuk produksi produknya. Nah, sedangkan banyak kawan-kawan dari SMK, dari mahasiswa gitu ya, dan juga fresh graduate. Padahal mereka kan punya banyak waktu luang yang sebenarnya bisa untuk menjualkan produk-produknya UMKM tanpa perlu memikirkan produksi. Nah, ini yang akan kita jembatani, artinya dengan program Warko Digital Mart ini ya kawan-kawan pemuda lah ya, pemuda yang suka damai gitu ya. Dan semakin damai kalau cuan ya, kalau kantong Iya. terisi. Nah, itu bisa Pak. Itu kita membuat program ini agar kawan-kawan bisa segera memulai bisnis, fokus pada marketing, pada pemasaran, pada penjualan, produknya biar kita yang kirimkan. Jadi Nah, sedikit itu dipermudah ya. intinya seperti itu. Iya, jadi nanti tinggal mengikuti session-session pelatihan di tempat kita. Asal mengikuti dengan benar, itu insya Allah cepat gitu pecah telur ya. Pecah telur itu artinya laku pertama kali gitu kan. Nah, Artinya di sini berkesempatan lah bagi apalagi kan tujuannya kita ingin membangun Banua ya Pak, membantu anak-anak muda yang apalagi
banyak sekolah online, kuliah online. Jadi kan lumayan waktunya tuh yang lagi Iya, santai dimanfaatkan untuk padahal belajar. kuliah online-nya tuh dibohonginya kan. Dosen yang ngomong, dia kameranya dimatikan. Iya. Nah, karena sudah mendekati akhir baru hidupi kamera. Padahal orangnya kemana tuh ya. Meskipun Padahal yang misalkan namanya kuliah online tuh kamera harus hidup tuh. Kamera semuanya harus hidup. iya, Karena dosennya kasihan ngomong sendiri. kadang juga Pak kalau misalkan online meskipun mereka mendengarkan, kadang tuh untuk masuk sepenuhnya atau memahami sepenuhnya tuh jarang juga kan karena lewat Iya, online. karena sentuhannya memang kurang cocok ya. Memang kita menilai di Indonesia gitu ya, khususnya yang kami rasakan sendiri. eh, di Indonesia ini memang tatap muka itu memang lebih lebih bisa masuk gitu ya, pemahamannya, dan juga kadang-kadang harus beserta contoh gitu ya. Terus apa Raja Akal yang memati kamera tadi kan. Jadi ya itu artinya kita eh, begitu tiba-tiba dipaksa berubah dengan online gitu ya. Yang stres bukan hanya guru dan siswanya, tapi juga orang tua siswa. Di mana apalagi yang SD gitu ya, artinya orang tuanya harus menyiapkan waktu. Nanti setelah itu harus ngajarin lebih ekstra untuk menambah pemahaman. Betul Pak. Oke, yang anaknya satu dua gitu ya, tapi yang masih ada bayi, tapi ada anak yang sekolah juga, itu eh, sangat pusing dengan situasi sekolah online ini. Kalau menurut saya ya ya susah ya. Satu sisi ada unsur bahaya gitu ya kalau berkumpul gitu ya. Satu sisi juga gimana mau ngajarinnya. Orang tua kan nggak semuanya seperti guru ya, punya pemahaman untuk bisa ngajarin gitu ya. Iya. Bahkan banyak kawan-kawan yang juga sering jadi pemateri pada masa-masa pandemi ini jadi singa ompong, awalnya singa panggung kan, Eh, betul-betul karena berubah gitu ininya, cara ininya. cara penyampaian atau pemasarannya ya Pak terkait materi. Eh, Mbak ber- Ralin, suaranya nggak kedengaran apa di tempat saya ya? Suara Bapak kedengaran jelas. Suara Ralin Oke, kedengaran ini Pak. udah jelas. Oke. Sudah jelas. Oke, saya supaya sponsor jangan terlalu terlihat di belakang ya. Mm-mm. Jadi ibaratkan nih jangan sampai anak-anak atau siswa-siswa atau mahasiswa ya di masa pandemi ini nih lebih banyak kepada maksudnya lebih santai atau apa padahal sebenarnya di momen kayak gini kalau ulun pribadi sih meskipun sambil bekerja di momen yang seperti ini tuh momen kesempatan mempelajari dunia digital yang mana misalkan berjualan karena kan eh, berjualan sekarang tuh lebih kayak familiar banget tuh melalui dunia digital melalui online kadang tuh Iya, eh, ibaratkan kalau kita pun di rumah males keluar karena memang kondisi dan keadaan sudah terbiasa untuk selalu stay di rumah. Nah, padahal kan alangkah lebih baiknya kita mengajak yang pemuda, apalagi khususnya yang di Banua ini, seperti yang Bapak tadi, salah satu jalurnya penjembatan. Siapa tahu kan nanti mau berbisnis ya Pak, belajar. iya, Bisa belajar dengan Pak Adam atau misalkan dengan teman-teman Pak Adam dan lain sehingga nanti bisa pemanfaatan media sosial itu dengan baik, dengan bijak. iya. Jangan sampai ya jadi bagian dari huru hara yang misalkan tidak tahu masalah orang tapi ikut-ikutan berkomentar atau ikut-ikutan bermasalah kayak gitu lebih baik berjualan cari Iya. cuan kayak gitu. Ya, daripada mengomen-ngomen di akun publik gitu ya. Iya Sekarang betul. ngomen-ngomen juga salah komen bisa berbahaya. Iya betul Pak. Salah salah komen berakibat hukum gitu. Iya Jadi betul. walaupun kitanya bercanda gitu ya, tapi berdampak hukum. Jadi jangan main-main dengan komen-komen yang tidak karuan ya. Iya betul. Apalagi menyinggung perasaan orang lain gitu ya, atau apalagi menyinggung lembaga atau institusi lain. Itu cukup cukup berat berdampak hukum.
daripada ngomen-ngomen gak jelas, daripada mabar ninggi-ninggiin level main game gitu ya, Iya. mending jualan. Ya, betul. Siapa tahu kan dapat cuan tidak sekarang, kan bisa nanti lakunya karena kita sudah punya market sendiri, apalagi kan di Iya, market bersama kerjasama dengan Bapak Pak. bisnis online ini macam-macam kayak orang munjun gitu ya. Mm-mm. Ada yang munjun, ada yang merengge, ada yang masang luka gitu ya, Iya. ada yang masang banjur. Mm-mm. Bisnis online juga seperti itu. Jadi munjunnya ya juga gitu ya, merenggenya juga, pasang lukahnya juga, dan strateginya banyak. Tergantung kita gitu ya. Mungkin seperti Mbak Ralin lebih familiar jualan mungkin di Instagram atau TikTok ya. Sekarang ada TikTok Shop. Iya. Tapi mungkin yang generasi di atas, emak-emak gitu ya. Nah, jualannya di Facebook Marketplace. Ya. Beda-beda gitu. Karena di Facebook Marketplace itu juga banyak tuh pembelinya. Cuman Mm-mm. apa? Memang produk-produknya yang diperuntukkan untuk yang umurannya sudah senior ya, sudah senior. Apa gen gen apa gen Y ya, gen Y. Mm-mm. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sama Pak Adam nih mumpung ketemu atau masih malu-malu bertanya. Biasanya Pak ada yang bertanya-tanya kayak gitu. Ini Pak, mungkin sebelum sebelum waktu memisahkan mungkin gimana sih Pak trik kayak gitu atau misalkan motivasi atau semangat deh untuk si para anak-anak muda yang kayak Ulun ini atau yang kayak yang masih mau beranjak dewasa lah kayak gitu bersemangat untuk bisa melek di dunia digital dan bisa memanfaatkannya dengan baik kayak gitu. Gimana kira-kira Pak ada semangat dan Sebentar, trik yang terakhir tadi saya kehilangan tadi sampai melek di dunia digital terus. eh, semangat dan trik untuk kami nih Pak, yang anak muda yang ibaratnya masih mau mengembangkan bakat di media sosial atau misalkan mau bekerja melalui dunia digital, tapi kan masih masih berpikir Pak, belum bertindak. Nah mungkin apa sih ya Iya, semangat? iya itu ini seperti apa ya? Artinya biasanya kalau belum terasa duitnya gitu ya, belum terasa duitnya, haur upload, upload jar. Nah itu Mm-mm. jadi ya mungkin harus apa jualan di tempat yang tepat ya. Ini seperti yang disampaikan Niko ini. Abah Ulun weh ini mencari barang bekas di Facebook Marketplace, OLX ngalih jar. Artinya ya sesuai gitu ya. Mm-mm. Kalau jualan produk-produk mungkin yang peruntukannya seperti untuk abahnya Niko gitu ya. Nah itu di Facebook Marketplace banyak, artinya mudah gitu mencari pembelinya dan nggak terlalu susah ya. Artinya orang-orang tua kita sekarang tanpa kita ajari tiba-tiba udah bisa belanja di Facebook Marketplace. Atau mungkin yang umurannya berapa gitu ya, tanpa diajari tiba-tiba udah bisa belanja di Shopee atau belanja di TikTok. Tinggal kita sesuaikan gitu ya umurnya. Kalau masalah cari semangatnya gitu ya, Mm-mm. kalau saya mungkin berbalik aja. Sebenarnya apa yang bikin kita sakit gitu ya? Atau misalnya aku kalau kada berhasil di masa depan, aku akan jadi seperti apa. Jadi harus berpikir terbalik menurut saya untuk semangat itu. Kadang-kadang ada orang yang melihat kesuksesan orang lain juga semangat gitu untuk mengikuti. Tapi yang lebih kuat sebenarnya adalah rasa sakit di masa lalu. Misalnya aku nggak mau lagi diginiin orang. Agar aku bisa ya aku harus harus artinya harus sukses, harus berhasil. Dan salah satu jalan mudah berhasil khususnya anak-anak zilenial ya, zilenial. Kalau milenial tuh mungkin umuran saya gitu ya, zilenial yang baru mungkin nanti gen alpha gitu ya. Mm-mm. Ini jalan mereka ini mudah karena kalau zaman-zaman saya ke atas itu buku adalah gerbang atau jendela dunia gitu ya.
tapi kalau zaman mereka dunia dalam genggaman. Cuman tinggal menggunakannya apa? Mau digunakan mabar, mau digunakan joget-joget, atau digunakan jualan. Jadi tinggal cari rasa sakit apa yang bikin kita akhirnya semangat untuk bisa sukses. Dan cara sukses sekarang lebih mudah karena dunia dalam genggaman. Wah, jadi begitu teman-teman. Tadi ada juga dari Bang Niko, trik cuan di zaman now gimana Pak aja? Oh, sebenarnya Niko tuh udah cuan. Nikonya sendiri udah jagoan cuan tuh. Nah, ini ada sohib kita juga nih dari Kota Kota Baru. Baru. Nah, ini Om Pauji. Ini bos ojek online juga ya. Oh, jadi pas di mana lokasi yang kosong tidak ada ojek online-nya bisa dimasuki di sana ya Pak ya? Ya, kalau teknik cuan ya semua channel Cara. sosial media, marketplace itu sebenarnya bisa cuan ya. Tinggal kita mau jualan apa gitu. Kalau kita mau jualan apa namanya? eh, apa produk-produk yang memang sesuai untuk umurnya gitu ya. Oh ini apa nih? Mohon izin bertanya, kebetulan orang tua Bertanya sudah lama usaha jasa jasa. bikin kosen pintu dan jendela. Oke. Cuman akhir-akhir ini kesulitan dan pemasarannya, Pemenuhan bahan baku. Jadi Oke. tertarik untuk bergabung. Ya gimana mungkin Pak caranya untuk bergabung? Ya, jadi mungkin seperti kusen ya. Kalau zaman dulu kan kusen hanya ada kayu. Kalau sekarang kan juga ada aluminium ya. Jadi selain ada kompetisi dengan bahan yang lain, juga cara berbelanja yang baru ini, yang online, ini juga perlu tepat. Nah, kayak kusen kan nggak bisa dijual di marketplace ya. Kan nggak bisa masuk JNE ya kusennya. Nggak bisa dikirim pakai apa? Kalau dikirim pakai Gojek juga kan Gojeknya masa bawa kayu gitu ya. Nah ini penjualan yang paling bagus untuk seperti kusen ini menggunakan SEO ya. Artinya produk-produk ini harus bisa tampil di halaman satu Google. Dan orang-orang yang mencari kusen dan lain-lain khususnya orang yang baru pindah misalnya ke Banjarmasin. Mereka kan bingung nanya-nanya, carinya kan di Google. Nah itu untuk barang-barang yang besar atau barang-barang jasa seperti itu di Google lebih mudah daripada di Instagram. Beda ya. Kalau di Instagram itu orang ngelihat tertarik beli, tapi kalau di Google tuh orang perlu cari dan beli. Jadi beda mindset gitu ya. Terus kalau bahan baku ya memang apa hutan kita sekarang udah makin berkurang ya. Jadi lebih bagus untuk bahan bakunya mungkin sekarang untuk kayu-kayu yang apa? Tapi kalau kusen tuh harus kayu yang kuat ya. Kurang paham lah saya kalau untuk bahan baku perkayuan. Dan untuk bergabung di Warko nanti bisa di follow dulu di Instagramnya Warko @warko.id ya. Nah di situ banyak ada cara gabung di kita, ada lihat di situ saja, ada linknya juga. Nah, baik. Dan kita dengan tangan terbuka, insya Allah kita membuka diri untuk kawan-kawan semua mau apa berkolaborasi lah, bergabung di Warko. Gimana yang lain mungkin ada yang ditanyakan sama Pak Adam, mumpung sama CEO-nya. Cara daftar jadi mitra Warko. Nah itu tinggal di ini ya, di website kita ada warko.id atau di Instagram ada juga. Nanti ada setelah mengisi formulirnya nanti ada tim kita yang akan menghubungi. Jadi nanti tinggal link yang ada di bio-nya Warko itu
ada semua formulir-formulir baik untuk menjadi driver, jadi mitra gitu ya, dan juga digital mart ya. Nanti tinggal masuk di link itu, terus nanti ada tim kita yang akan menghubungi. Jadi sudah sistematik, tinggal buka aja websitenya atau misalkan kunjungi Instagramnya. Semua bisa diarahkan di sana, tinggal pilih yang mana mau bermitranya dari segi Gojeknya atau dari segi bahannya atau dari segi mananya ya Pak ya. Sudah terpenuhi. Hmm, terima kasih Pak Ajar untuk jawabannya. Oh ya. Ya, mungkin teman-teman ada lagi sebelum mungkin diakhiri ya di ujung waktu kurang lebih 1 jam. Mungkin nanti bapaknya masih ada kesibukan karena cukup lumayan waktu 1 jam ya. Sedangkan bapaknya nih pengusaha. Kalau menurut Ralin sih pengusaha yang sukses lah dan juga berjiwa sosial. Uh, Pengusaha itu dalam artian yang namanya pengusaha itu tidak boleh ada hari libur gitu ya. Betul lah. Contohnya seperti saya gitu. Ya. Kita nggak ada, ya hari Minggu ya ke pengantenan masih bisa lah. Tapi artinya kita tidak boleh lepas dari pikiran kita bagaimana usaha kita bisa berkembang. Jadi apa namanya pengusaha, kecuali nanti kalau sudah sukses gitu gantian gitu ya. Liburnya Senin sampai ke Senin lagi gitu. Iya, betul. Nah, di sini sudah kita lalui sekitar lebih dari 60 menit. Jadi, Iya, iya, iya. kalau untuk ulun pribadi, ibaratnya menjadi sebuah motivasi. Kadang kalau kita mau melakukan sesuatu tapi males, ya ingat aja gimana saat kita down atau saat kita insecure atau di saat kita diremehkan orang lain. Nah, dari situ mungkin kita bisa berpikir, kata Bapak, bagaimana kita membangun atau mengembangkan diri supaya jauh lebih baik. Atau jar Bapak bisa juga berpikir ke depannya, oh misalkan aku tidak bekerja sekarang, mungkin suatu saat masa depanku akan suram kayak gitu kalau tidak berproses dari sekarang. Nah, apalagi kan Betul. bapaknya Pak Adam ini orang, kalau menurut Lun, orang yang pemikir mencari solusi terhadap masalah orang lain, termasuk di dunia digital kayak gitu. Mungkin menjadi sebuah inspirasi bagi Ulun atau bagi teman-teman bagaimana cara kita, ibaratnya bukan cuman kita mendapatkan cuan, tapi kita tuh dapat pahala juga dari setiap jerih payah kita kayak gitu, supaya bekal untuk nanti. Itu sih. Iya. Mungkin itu. Kira-kira ada apa kesan atau gimana gitu sebelum kita ditutup untuk Bapak Pandiran santai sore ini? Atau promosi Pesan-pesan. boleh juga Pak, nggak apa-apa misalkan, atau apa yang mau disampaikan. Ya, oke. Jadi untuk kawan-kawan, tapi saya lihat nih yang masuk banyak yang sudah mapan juga ya. Artinya teknologi ini kita manfaatkan lah sebagai media untuk bisa, artinya bagi yang berjualan ya untuk jualan gitu ya. Dan mungkin para profesional juga itu bisa menjadi etalase keprofesionaalannya gitu. Jadi sayang gitu kalau hanya kita manfaatkan untuk bersosial saja, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari digital ya. Tinggal kita sesuaikan gitu ya. Kalau memang kita marketnya di Instagram ya Instagram gitu ya. Kalau di Facebook ya Facebook. Intinya manfaatkan lah, dan mungkin udah kurangi aja komentar-komentar atau postingan tentang hal-hal yang bisa memicu dampak hukum gitu ya. Jadi menurut saya gini ya, kalau kita misalnya ada tidak setuju dengan satu kebijakan pemerintah, itu paling bagus sesuai dengan perintah dari Rasulullah juga, contoh-contoh juga dari ulama yang terdahulu, itu bukan dengan berdemo atau dengan membuat status yang aneh-aneh. Itu harus datang ke orangnya berbisik gitu ya.
Kalau kalau berbisik nggak bisa kan sekarang bisa di DM ya, jadi nggak usah di upload. Jadi di DM aja cukup, di DM sampaikan Pak gini loh ada masalah gini, faktanya gini gitu, nggak usah di upload. Nah itu kewajiban kita sebagai masyarakat untuk menyampaikan hal yang menurut kita kurang bagus atau tidak adil atau seperti apa itu sudah sampai gitu. Tapi kalau kita selalu umbar-umbar gitu kan, eh, zaman sekarang ini zaman terlalu bebas. Kadang-kadang orang bisa berkomentar apa saja dengan yang kita lakukan dan bisa berdampak hukum. Nah, jadi lebih baik kita apa namanya berdamai-damai saja karena damai itu indah gitu ya, kayak acara di TV. Betul betul Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Adam sudah meluangkan Ya, waktu, sudah sharing kepada kita, dan izin Pak nanti live kita ini tuh kan kita simpan di feed kita. Artinya bukan cuman yang di live ini yang lihat, nanti pengikut-pengikut kita pun bisa belajar dari Bapak, bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari sharing kita ini. Kemudian terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya, itu yang sangat luar biasa sih. Karena ya maklum, paham aja tuh Pak, karena kalau orang yang pengusaha atau berjuang sendiri tanpa, biasanya kan kalau orang bekerja ada waktunya. Kalau Bapak kan ya. selalu memikirkan bagaimana progres ke depannya, proses mengembangkan usaha biar bisa lebih maju lagi lah usahanya. Mungkin itu. Bapak terima kasih banyak. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ralin, terima kasih juga kawan-kawan semua yang sudah berhadir. Ya, terima kasih juga Bapak dan teman-teman untuk tetap mengikuti kita sampai jam 17.15-an ini ya. Terima kasih Bapak, izin live. Mungkin nanti siapa tahu Duta Damai bisa berkunjung ke tempat Bapak, silaturahmi, bukan cuma di online. Nanti ulun jadwalkan Pak, siapa tahu bisa ketemu Bapak ya. Oke Mbak Ralin, nanti tinggal di kontak aja ya. Ya siap Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya terima kasih sama-sama.